Selamat malam, Ibu Bapak terkasih. Selamat datang di acara KKS malam hari ini dengan acara SY, yaitu Sumur Yakub. Mungkin dari namanya Sumur Yakub sedikit gambaran aja. Maksudnya saya cuma pengen apa ya? Bukan pengen mengkonfirmasi bahwa Ibu Bapak tuh ikut acara SY Sumur Yakub. Berbeda dengan acara minggu-minggu lainnya, mungkin ada bekal atau ada lainnya. Sumur Yakub itu sebenarnya kan dari kata sumur yang dalam kisah biblikal juga ada kisahnya lah. Jadi intinya saya cuma pengen menyampaikan dalam acara malam hari ini kita mengajak ibu bapak untuk mendalami sumur Yakub. Sumur itu udah gali lagi lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kalau tidak ada kita tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, kita sharing gitu. Jadi poin saya partisipasi ibu bapak pada malam hari ini sangat ditunggu supaya kita semua jadi belajar. Bukan cuma ibu atau bapak yang bertanya, tapi untuk semua peserta pada malam hari ini. Untuk menghemat waktu malam hari ini kita akan dipandu oleh Pak Heri Wijono dengan tema roti kehidupan yang diambil dari Injil Lukas bab 9. Sebelum memulai, kita biasa berdoa dulu, doa pembukaan. Mungkin saya boleh minta tolong Sis Mariana untuk membantu berdoa pembukaan. Oke. Marilah teman-teman semua kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami semua secara virtual di acara Zoom Sumur Yakub KKS Paroki Kelapa Gading. Tuhan, saat ini kiranya Engkau juga berkenan mengutus Roh Kudus-Mu untuk Bapak pembicara, yaitu Bapak Heri. Kiranya Engkau urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai segala pemaparan mengenai kitab suci dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami mau serahkan acara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah teman-teman kami yang belum sempat hadir. Kiranya juga Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka kerjakan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kepada Pak Heri, dipersilakan waktu dan ruang virtualnya. Terima kasih Pak Edwin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Menyambung yang sudah dikemukakan oleh Pak Edwin tadi mengenai Sumur Yakub. Sumur Yakub ini adalah sarana untuk pendalaman kitab suci. Jadi mohon di kesempatan ini nanti kalau kita sharing, kita berbagi, kita berdiskusi adalah tentang kitab suci. Syukur-syukur dengan tema yang ada malam ini, tapi kalau temanya enggak pas di sini, maksudnya kita ingin berdiskusi kitab suci di bagian yang lain, ya enggak masalah karena di sini banyak teman-teman yang tentu bisa berdiskusi, bertanya jawab, saling memperkaya kita pengetahuan kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya mohon izin share screen. Pada malam hari ini, temanya adalah roti kehidupan yang akan kita bahas dalam pertemuan kita, pertemuan Sumur Yakub yang diadakan oleh Seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Ya,
hari ini tanggal 15 Juni tahun 2022. Kita akan melihat bacaan kitab suci apa yang dapat kita jumpai untuk malam hari ini. Bacaan kitab sucinya itu diambil untuk bacaan hari Minggu yang akan datang, tanggal 19 Juni 2022, yang terdiri atas bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian bab 14 ayat 18 sampai 20, kemudian diambil Mazmur dari kitab Mazmur 110 1, 2, 3, dan 4. Kemudian bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada umat di Korintus, di surat Paulus 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Kemudian ada bait pengantar Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 51, dan bacaan Injilnya diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17, ya. Apa isinya semua? Coba kita telisik satu persatu. Di bacaan pertama, yaitu Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, itu bercerita mengenai Melkisedek, ya. Melkisedek adalah seorang imam Allah yang maha tinggi, yang pada waktu itu bertemu dengan Abram, ya, dan memberkati Abram. Kita lihat apa isinya. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, maksudnya apa sih dari perikop yang kita baca ini? Maksudnya adalah kira-kira ini sangat mudah, ya. Secara harfiah kita bisa segera mengartikannya, yaitu Melkisedek seorang imam Allah yang maha tinggi, membawa roti dan anggur sebagai tanda berkat Allah yang diberikan kepada Abram, ya. Jadi Melkisedek sebagai seorang imam, ya, dia membawa roti dan anggur. Roti dan anggur itu adalah tanda berkat Allah yang diberikan kepada Abram, ya. Roti itu adalah tanda kehidupan atau kemenangan Abram dari musuh-musuhnya, ya. Selanjutnya kita lihat Mazmur 110 1 sampai 4, ya. Yang isinya adalah sebagai berikut. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaan seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Apa ya yang kira-kira bisa kita ambil dari Mazmur ini?
Mazmur ini ternyata adalah nubuat tentang kedatangan Mesias di masa yang akan datang. Ya. Jadi pada waktu Mazmur itu ditulis, ya, penulis Mazmur itu menubuatkan kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus. Ya. Yesus Kristus akan duduk di sebelah kanan Allah, dengan kekuatan Tuhan akan memerintah musuh-musuhnya dan menjadi imam bagi umatnya untuk selama-lamanya. Tentunya nubuat ini sudah terjadi dan kita pun sekarang mengalaminya. Ya. Selanjutnya kita menengok ke bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus untuk umat di Korintus, yaitu suratnya yang pertama untuk umat Korintus, ya, di kitab surat 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26. Ya. Apa yang kita baca dari sana? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Rasul Paulus ingin memberitahukan kepada kita, ya, tentang apa yang sudah dijalankan oleh Yesus, yaitu Yesus membagikan roti dan anggur, ya. Tubuh dan darahnya itu menjadi meterai perjanjian baru. Kita memakan roti dan meminum anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus sampai kedatangannya kembali. Itulah yang diberitakan Paulus kepada kita, ya, mengenai Yesus, ya, yang membagikan roti dan anggur yang tidak lain adalah tubuh dan darahnya sendiri, ya, untuk meterai perjanjian baru, ya, perjanjian antara Allah dengan umatnya, ya. Selanjutnya kita coba lihat bait pengantar Injil yang kita dapat dari Injil Yohanes, ya, yang dikarang oleh Rasul Yohanes, ya. Apa isinya? Coba kita lihat. Yohanes bab 6 ayat 51, ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari bait pengantar Injil ini, ya? Sebetulnya mudah sekali kemudian kita memaknainya, yaitu tentang Yesus Kristus, di mana tubuhnya adalah roti hidup yang datang dari surga dan akan diberikan kepada dunia. Agar apa? Agar kita yang di dunia ini hidup selama-lamanya. Itu yang kita bisa ambil maknanya dari bait pengantar Injil.
Selanjutnya kita akan melihat bacaan Injilnya yang diambil dari Injil menurut Santo Lukas, ya, yaitu dari Injil Lukas bab 9 ayat 11b sampai 17, ya. Ini agak panjang tetapi coba kita lihat, dan ini suatu kisah yang sudah sangat populer. Saya kira setiap umat Katolik sudah sangat mengenalnya. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Injil ini, bacaan ini tentu sudah sangat populer bagi kita, yaitu tentang penggandaan roti dan ikan untuk memberi makan umat sejumlah 5.000 orang laki-laki, yang tentunya belum termasuk atau terhitung wanita dan anak-anak, ya. 5.000 orang pria ini, mereka itu berkumpul, bertekun mendengarkan pengajaran Yesus, ya, sampai saat itu hari hampir malam, ya. Melihat situasi seperti itu, mestinya para murid menyadari, ya, kalau mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyediakan makanan bagi orang banyak tersebut. Maka para murid mengusulkan kepada Yesus, ya, agar Yesus meminta mereka untuk mencari makan dan penginapan di desa-desa sekitar, ya. Kita tentu sangat setuju dengan kekhawatiran para murid itu. Mungkin kalau kita ada di situ pun kita juga akan khawatir. Sekian banyak orang ini akan diberi makan apa, ya? Tentu bukan hal yang mudah untuk mengatasi persoalan itu. Maka para murid menyarankan kepada Yesus agar Yesus meminta mereka untuk pergi mencari makan dan penginapan di desa-desa sekitarnya, ya.
Ya, ini bisa diartikan para murid lepas tangan, ya, angkat tangan, lepas tanggung jawab, bisa diartikan seperti itu. Walaupun ya masuk akal juga, kalau maupun tanggung jawab, mau dikasih makan apa, ya, pasti nggak ada. Kalau misalnya beli di suatu tempat, ya belum tentu ada yang mempunyai persediaan makanan untuk 5.000 orang, ya. Ini situasi yang sangat sulit, ya. Namun Yesus berkata kepada para murid, ya, kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan, ya. Nah, di sini terlihat Yesus tidak ingin mereka yang telah mengikuti Dia sepanjang hari pulang dengan perut lapar, ya. Bisa-bisa nanti pada pingsan di tengah jalan karena kelaparan, ya. Karena itu kemudian ia menengadah ke langit, mengucap berkat, ya. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya agar dibagi-bagikan. Setelah tadi dikelompokkan 50-50, mungkin supaya membaginya mudah, ya. Nah, roti setelah dipecah-pecah, ya, ikan setelah dicuil-cuil, ya, dibagikan oleh para murid ke semua audiens, ya. Nah, mereka pada akhirnya bisa makan dengan kenyang sampai kenyang, ya. Masih ada sisa 12 bakul lagi, ya. Nah, sisa yang 12 bakul ini jarang loh disinggung di bahasan-bahasan, ya. Padahal Lukas ini menuliskan ada sisa 12 bakul, pasti ada maksudnya, ya. Kalau nggak ada maksudnya, untuk apa ditulis, ya? Dia pasti punya maksud kenapa ditulis sisa 12 bakul, ya. Ya, ini kemungkinan, ini saya mikir-mikir sendiri, kenapa kok ditulis 12 bakul, ya. Kenapa ada sisa demikian banyak? Di sini saya kira itu adalah pesan untuk kita, ya. Kalau kita punya makanan dan makanan itu berlebih, itu jangan dibuang-buang, ya, jangan disia-siakan, tetapi hendaknya itu dikumpulkan untuk nantinya diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Nah, di sini 12 bakul kemungkinan karena muridnya ada 12, ya, satu orang murid bisa membawa pulang 1 bakul untuk nanti dibagikan kepada tetangga-tetangga dan orang sekitarnya, agar sisa roti itu tidak terbuang sia-sia, ya. Ini perlu kita pahami, ya, untuk tidak menyia-nyiakan sisa makanan yang sudah diberikan kepada kita, yang merupakan berkat Tuhan kepada kita, ya. Nah, coba kita sekarang mencatat apa-apa yang kita pahami dari tadi banyak bacaan tadi, ya. Kita coba telusuri satu persatu, ya. Dari bacaan pertama, ya, kita tadi mendapatkan Melkisedek seorang imam Allah, ya, Allah yang Maha Tinggi, membawa roti dan anggur sebagai tanda berkat Allah yang diberikan kepada Abraham, ya. Nah, Yesus Kristus, imam agung kita, juga memberikan tubuh dan darahnya, ya, sebagai tanda berkat Allah kepada kita para penerus Abraham, ya. Dari bacaan Mazmur, ya, kita mendapatkan bahwa
Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah dengan kekuatan Tuhan akan memerintah musuh-musuhnya dan menjadi imam untuk selama-lamanya. Ya, dari Mazmur kita mendapatkan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu sudah dinubuatkan pada zaman penulisan Mazmur, di mana Yesus Kristus akan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, si Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, dengan kekuatan Tuhan, dia akan memerintah musuh-musuhnya dan menjadi imam untuk selama-lamanya. Ya, nah, ini di masa kita sekarang pun tetap begitu. Yesus Kristus bertahta, ya, dan menjadi imam untuk kita selama-lamanya. Dari bacaan kedua, ya, kita mendapatkan bahwa Yesus Kristus membagikan roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya yang menjadi meterai perjanjian baru. Ya, ini yang kita dapatkan dari Rasul Paulus. Ya. Dan yang kita dapatkan dari Injil Yohanes, ya, bait pengantar Injil adalah Yesus Kristus tubuhnya adalah roti hidup yang datang dari surga dan akan diberikan pada dunia agar kita hidup selama-lamanya. Ya, jadi Yesus memberikan tubuhnya, di mana tubuhnya itu adalah merupakan roti yang hidup yang datang dari surga, ya, dan akan diberikan kepada kita agar kita hidup untuk selama-lamanya, agar kita mempunyai kehidupan kekal. Ya. Sedang dari Injil, ya, Santo Lukas memberikan sesuatu pada kita, yaitu Yesus tidak ingin umat yang mengikuti dia sepanjang hari, ya, pulang dengan perut yang lapar. Ya. Yesus adalah seorang pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab. Ya. Mereka tidak ingin umatnya itu menderita kelaparan. Ya. Karena itulah ia menengadah ke langit, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, ya, untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak sampai mereka semua makan sampai kenyang. Ya. Itulah yang kita bisa dapatkan tadi dari kelima bacaan yang coba kita telisik satu persatu tadi. Ya. Kira-kira pemaknaan yang kita dapatkan seperti itu, ya, pemahaman yang kita dapatkan, ya. Maka dari pemahaman yang kita dapatkan dari bacaan-bacaan kitab suci tadi dapat kita simpulkan sebagai berikut, ya. Yesus Kristus Sang Imam Agung mempersembahkan dirinya dan membagikan tubuhnya sebagai roti hidup datang dari surga dan menjadi meterai perjanjian baru antara Allah dengan umatnya sebagai tanda berkat Allah untuk kita. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah sekaligus dia imam yang mempersembahkan korban, dan dia sekaligus korban yang membagikan tubuhnya, ya, agar kita semua, ya, mendapatkan berkat Allah, ya. Dan korban itu tadi menjadi meterai perjanjian baru antara Allah dengan kita semua, ya. Yesus Kristus juga membagikan rezeki untuk kita dalam persiaran
hidup kita sekarang, agar hidup kita berkecukupan selama kita mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Dari Injil tadi adalah tersirat pesan untuk kita, ya. Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan tentang kebutuhan kerohanian kita, tetapi Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani kita, ya. Dia tidak ingin umat yang mendengarkan dia untuk pulang dalam keadaan lapar, ya. Maka dia meminta kepada murid-muridnya untuk menyediakan makanan bagi mereka semua, ya. Nah, dengan mengikuti Yesus, ya, kita mendapatkan paket yang lengkap. Kita mendapatkan makanan rohani, sekaligus kita juga mendapatkan makanan jasmani, ya. Itulah yang dijanjikan bagi kita, ya. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan kepada kita tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita mendapatkan yang lengkap. Kita mendapatkan juga makanan rohani untuk kehidupan kekal kita kelak, dan kita mendapatkan makanan jasmani untuk persiaran kita di dunia ini, ya. Nah, tentunya di sini apabila kita mengikuti Yesus seperti yang dikatakan oleh Injil tadi, ya, di mana orang-orang itu mengikuti Yesus mendengarkan pengajarannya, ya. Nah, ini semua, ya, kita selalu peringati setiap hari Minggu, ya, di perayaan Ekaristi yang kita rayakan sebagai tanda kehadiran Yesus Kristus, Sang Roti Hidup yang ada di tengah-tengah kita, ya. Di mana di dalam perayaan Ekaristi secara simbolik kita mendapatkan makanan rohani sekaligus juga makanan jasmani. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit yang saya bisa kemukakan untuk bahan diskusi kita, bahan sharing kita di malam hari ini, ya. Terima kasih, ya. Kita akan berdiskusi bersama. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Edwin, ya, untuk memimpin diskusi dan sharing kita bersama. Ya, terima kasih Pak Heri atas materinya pada malam hari ini tentang roti kehidupan. Saat ini sih saya masih belum lihat ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jadi mungkin kalau ada ibu bapak yang ingin bertanya atas materi yang disampaikan oleh Pak Heri, dipersilakan langsung aja membuka mic-nya, biar kita bisa saling memulai sharing diskusi lah gitu. Ingat, ini acara Sumur Yakub di mana kita akan saling mencoba lebih mendalami lagi. Beda dengan format bekal yang
dari judulnya aja sudah belajar kisah Allah, kita belajar. Kalau ini kita nggak belajar, tapi kita lebih mau sharing sifatnya. Pak Heri, Ya, Pak. mau tanya, Ya, boleh? silakan, Pak. Kok bisa sisa 12 itu loh, Pak? Ayo. Ya, itulah Ini yang sudah diceritakan oleh Pak Lukas kepada kita, Pak. saya intermezzo, kira-kira kenapa ya? Saya lagi mikir. Kalau Tadi, menurut saya ya, ya, kalau menurut saya mungkin karena pada waktu itu sisa 12 bakul ya, ya, itu karena nggak ada plastik sama nggak ada wanita Katolik, Pak. ya, betul, Pak. Masih pakai bakul, nggak pakai Ya, kantong iya. plastik. Enggak, kalau ada wanita Katolik pasti dibawa pulang. Ya, Nggak sisa 12. pasti nggak sisa, Pak. Pasti nggak sisa, langsung masuk Nggak tas sisa kosong. itu. Terus setiap pertemuan kan pasti gitu. Kalau bawain di lingkungan kan gitu. Pasti bablas habis, nggak ada sisa, Pak. Cuman Iya. intermezzo loh, Pak. Iya, Bercanda. Pak. Nggak usah WK loh. Di KKS juga ada Mariana, ada Elis, ada siapa lagi, pasti bersih kok. Sanggup kantong Karena ada- plastik nggak, Bu? Siap dari rumah dong kantong plastiknya sekarang. Oh iya, kalau dari rumah mah tas, Bu. Nggak Iya. pakai kantong plastik lagi. Orang belanja di mall aja mesti bawa kantong plastik sekarang. Nah, tuh. Bu Elis pengalaman itu. Dipersilakan Pak Edwin. Ya, dipercaya silakan Ibu Bapak yang ingin sharing atau ingin bertanya. Kalau enggak mungkin saya yang ini aja lah, saya sharing sedikit aja. Ya, boleh ya Pak Heri ya? Silakan, Pak. Sebenarnya saya mungkin bukan membahas roti kehidupannya, tapi saya lebih tertarik sama cerita mujizatnya itu loh, yang dari 5 roti jadi sekian banyak, 5.000 orang makan dan sisa 12 bakul. Saya tuh kalau mendengar cerita mujizat Yesus itu saya selalu selalu berasa itu memang kedengarannya seperti mujizat, tapi sebenarnya ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu loh. Kayak misalnya dulu ada juga cerita yang air menjadi anggur, itu kan mujizat. Mujizat kita taunya air menjadi anggur, tapi ada hal-hal yang harus dilakukan dulu. Di mana waktu itu kalau nggak salah Maria bilang lakukan apa yang disampaikan oleh putraku, dan diminta oleh Yesus untuk mengisi gentong gitu. Itu kan hal yang dilakukan. Kalau ini kan kisah 5 roti ini kan yang dilakukan, Yesus menyuruh muridnya mencari apa yang ada tersedia di umat gitu. Jadi saya cuman selalu berpikir memang kadang-kadang dalam kehidupan saya juga sering banyak menerima mujizat, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa mujizat itu tuh harus ada tindakan dulu yang kita lakukan. Bukan mujizat itu tiba-tiba dapat gitu. Sebenarnya bukan yang nggak bisa loh. Buat saya Yesus tuh bisa. Dia nggak usah minta 5 roti pun dia kasih makan semuanya tuh juga bisa. Tapi ada satu titik di mana Yesus masih meminta kita untuk melakukan hal-hal supaya mujizatnya itu terjadi. Itu sih yang saya pengen ini sampaikan. Kalau saya nggak dengar cerita tentang mujizat Yesus, itu selalu saya terbayang, waduh ya saya mesti melakukan hal dulu. Nggak bisa cuman kayak contohnya gampang deh, hal yang buat saya tuh nggak mungkin saya bisa nyampe di gereja ikut misa. Karena jalanan macet, saya masih ada di Bogor misalnya. Tapi saya percaya bahwa Yesus akan membawa saya ke gereja itu untuk mengikuti misa. Tapi saya mesti melakukan sesuatu dulu. Artinya ya saya tetap nyetir. Saya nggak bisa cuman diem gitu, terus nyetir pelan di jalur paling kiri, tiba-tiba nyampe, saya rasa juga mujizatnya nggak ada di situ. Tetap saya harus melakukan sesuatu, saya harus berkendara lebih cepat, tapi pada akhirnya saya akan sampai di tujuan di misanya itu. Itu sih yang saya pengen ini sampaikan. Terima kasih Pak Heri. Ya, bagus Pak Edwin. Memang begitu ya. Di setiap mujizat seperti yang dicontohkan Pak Edwin tadi, di kisah yang pada malam hari ini kita bahas ini, tentunya harus ada usaha dulu
di mana Ayo, Pak. saya membayangkan kalau kita ada di sana, itu termasuk pada umat yang sudah mau bersusah payah, ya, sepanjang hari mengikuti Yesus dan mendengarkan, ya, ajarannya, ya. Baru kemudian ada mujizat mendapatkan makanan, ya. Jadi perut kita nggak lapar. Begitu juga mujizat di Kana yang tadi Pak Edwin sebutkan, ya. Saya bayangkan kita itu adalah pelayan itu. Kalau si pelayan ini nggak taat, ya, disuruh oleh Bunda Maria untuk mentaati perintah Yesus, tetapi Yesus memerintahkan mengisi tempayan itu tidak dijalankan oleh si pelayan ini, pasti mujizatnya juga nggak terjadi kan? Apa yang mau diubah? Wong airnya juga nggak ada, ya. Jadi harus ada usaha dulu, yaitu mengisi tempayannya, ya. Kita taat, ya, taat pada perintah Yesus. Kita taat pada perintah Yesus, kita mau mendengarkan ajarannya, kita mau mengikutinya. Baru setelah itu bisa terjadi mujizat di dalam hidup kita. Betul sekali Pak Edwin, terima kasih. Nah, menurut saya itu Pak, kata kuncinya Pak, usaha dan taat. Itu yang tadi saya mau ngomong, cuman nggak keluar dari mulut saya. Pak Heri bantu saya keluar kata itu, usaha dan taat. Jadi kalau saya nggak berusaha, ya mujizatnya nggak ada. Supaya bisa dapat mujizat, saya tetap harus berusaha. Bukannya cuman melek mata semuanya selesai, enggak gitu. Tetap ada yang diusahakan dan yang kata kunci berikutnya taat. Taat akan ini Yesus, perintah Yesus. Ya, silakan lagi yang Ibu Bapak, yang mungkin mau nambah. Cermat pengamatannya Pak Edwin. Aku mau tuh. Silakan Pak Toto. Ya, Pak. Ini aku kurang setuju. Pak Eri tadi nggak ngomongkan kalau sisa makan ke orang sama sekali. Bagaimana sisa dikasih orang? Kalau ngasih bagus gitu loh. Contohnya, ya kalau di restorannya sisa-sisa dikumpul juga orang. Kok teganya? Jangan gitu Pak Eri. Kalau mau ngasih dijangan dulu, baru kasih. Contohnya ini Pak Eri. Misalnya Pak Eri, ada buah jeruk. Yang satu masih bagus. Yang dikasih Ina kalau ada orang minta. Ya yang bagus dong, yang busuk buat kita. Itu. Satu lagi, misalnya kalau mau kolektor di gereja, misalnya nih uang 100.000 ada 2 biji, mau dikasih ke kolektor. Kasihnya yang mana? Yang udah busuk atau yang baru? Harus yang baru. Jangan yang busuk dikasih orang, apalagi dikasih gereja. Makasih Pak Eri. Ya, begini Pak Toto, maksudnya bukan memberikan sisa makanan, bukan begitu. Maksudnya tidak seharafiah itu. Ya tadi Pak Eri kan ngomong kalau sisa-sisa itu dikasih ke orang, jangan dibuang. Kita akan mendapatkan rezeki dari Tuhan. Gitu. Kita mendapatkan rezeki dari Tuhan, ya. Rezeki itu kalau tidak habis untuk kita sendiri, itu jangan kemudian disia-siakan. Rezeki itu kita berikan kepada orang. Maksudnya seperti itu, Pak. Nah, kalau Pak Eri ngomong gitu sisa. Bagus, Pak. Tapi tadi ngomongnya kan sisa. Kalau sisa itu jangan dibuang, lebih baik kasih orang. Itu kan omongannya jelek, Pak. Makasih, bukan Pak Eri. Karena kita mengikuti bahasa yang ada di Injil tadi, Pak. Sisa, tapi kita harus mengartikannya jangan secara harafiah. Begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan jelas lah. Jadi ya nggak mungkin kita memberikan sisa makanan kita kepada orang, ya bukan begitu. Ya, makasih Pak Toto untuk sharingnya. Ya, silakan yang lain lagi. Mungkin kalau roti kehidupan sis ini nih sis Yunita mungkin mau sharing kali. Roti kehidupan. Karena dia kan terima hosti setiap hari. Halo, Win. Hah? Oke. Ya.
Yang lain mungkin saya bingung kalau si Pak Paulus dia bisa ngelihat orang buka mic segala macam gimana caranya? Saya nggak. Coba Pak Bambang tuh, Pak Bambang biasanya udah ready. Pak Aji, Pak Bambang. Ya. Pak Bambang, silakan Pak. Malam Pak Heri, teman-teman semua AKS ya. Terima kasih nih acara pada malam hari ini. Kisah 5 roti 2 ikan ini refleksi buat saya ketika Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan itu, dia mengucap berkat, menengadah ke langit. Buat saya, artinya adalah berkat yang akan diberikan Yesus itu datangnya dari atas, datangnya dari surga. Jadi kalau kita mau minta berkat, ya kita minta ke surga, minta kepada Tuhan Yesus. Itu pertama. Pada waktu Yesus membagi-bagikan roti itu, Yesus itu tidak membagikan sendiri. Dia membagikannya lewat murid-muridnya. Artinya bahwa Yesus itu mau memberi pengajaran buat murid-muridnya agar hidup itu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saya pikir satu refleksi ya, kenapa Yesus lewat murid-muridnya, nggak langsung aja gitu bagi sono lewat orang-orang itu. Tapi Yesus mau mengajak murid-muridnya itu untuk hidup berbagi. Yang berikutnya adalah sisa 12 bakul. Buat saya, ketika berkat itu dibagi-bagikan, maka tidak pernah habis itu berkat itu. Kan dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Itu pelajaran buat saya adalah kalau kita punya, bagiin, nggak pernah habis. Nah ini saya punya kesaksian ya. Dulu pertama kali saya waktu kerja gitu, dengan gaji yang serba terbatas, tentu saja saya juga merasa bahwa saya hemat-hemat banget gitu. Jadi kalau saya mau berbagi ke orang lain, itu saya mesti mikir panjang loh. Iya. Saya hemat, saya pikir panjang. Tapi setelah menjalani hidup begitu lama, saya merasa bahwa kehidupan saya agak sedikit lebih baik. Ketika berkat yang saya terima itu saya bagikan, itu yang dibilang Injil ini hari ini itu benar loh. Sisa 12 bakul. Artinya berkat itu nggak akan habis-habisnya. Tuhan akan berikan terus. Kalau kita mau berbagi. Yang ketiga adalah ketika saya ikut komunitas, saya dulu pengen banget gitu ya, nyanyi gitu. Waduh, enak bener gitu ya. Puji-pujian gitu ya. Tapi suara saya sangat terbatas. Sampai detik ini pun saya nggak bisa tuh nyanyi dengan suara yang bagus gitu. Tapi ternyata dengan segala keterbatasan saya yang saya inginkan untuk nyanyi ternyata nggak bisa. Ternyata Tuhan itu bisa berikan bakat yang lain. Tanpa terasa setelah sekian puluh tahun, usia saya sekarang 60, saya baru ketemu gitu. Oh Tuhan ternyata tidak kasih saya talenta untuk nyanyi, tapi saya menulis gitu. Jadi pada peristiwa ini kan murid-muridnya yang 12 itu kan nggak punya apa-apa gitu, cuman sisa 5 roti 2 ikan. Sedangkan audiensnya 5.000 itu pun laki-laki, belum anak-anak dan perempuan. Banyak. Segala keterbatasan mereka juga ketakutan, khawatir gitu. Tapi ketika 5 roti itu 2 ikan diberikan kepada Yesus, maka berkat itu menjadi luar biasa banyak. Jadi, balik kepada talenta itu, kalau kita punya talenta yang mungkin menurut kita sendiri tidak berarti, tetapi
kalau kita mau bagikan kepada orang lain, itu mungkin bisa menyentuh hidup orang lain. Jadi yang saya dapatkan refleksi dari 5 roti 2 ikan itu seperti itu Pak Heri, Wijono dan sekaligus sharing saya ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya baru sadar loh, Pak Bambang ngomong begitu 5 roti dan 2 ikan 12 bakul. Kenapa nggak 5 roti 2 ikan sisanya 50 roti dan 27 ikan misalnya. Tapi nggak, roti dan ikan itu sisanya bakul. Jadi ya itu mungkin maksud tadi saya baru ngeh gitu. Ya makanya disinilah kita bersumur Yakub, karena saya mencoba mencari mungkin kalau saya baca lagi sendiri mungkin saya nggak dapet tuh 5 roti 2 ikan 12 bakul. Kenapa nggak dipakai Yesus menggunakan yang Alkitab yang gampang-gampang aja, 5 roti 2 ikan sisanya 10 roti dan 3 ikan gitu. Kenapa jadi bakul? Karena buat saya mungkin ya tadi berkat yang kita terima itu roti dan ikan berubahnya menjadi sukacita, bakul. Ya tadi yang Pak Bambang bilang sharingnya tadi. Terima kasih Pak Bambang. Coba saya mau belajar nih. Saya ngeliat yang mic-nya terbuka ya. Nggak ada. Nggak ada. Tanya ada suhunya dulu. Bu Eti mungkin mau kasih ini kali masukan. Pak Haji itu biasanya ada juga. Iya Pak Haji. Pak Rianto Haji. Ya. Jangan ngantuk Pak. Bos Paulus bangunin saya. Waduh, masa Pak Heri cerita terus Pak Haji malah tidur. Apa saya mau bicara ya? Ya kan, lupa kan? Jadi lupa saya. Saya terpesona sama Pak Heri jadi lupa. Bisa aja. Semestinya banyak yang dibicarakan bahwa 5 roti 2 ikan itu bisa disebutkan misalkan kita bisa belajar dari situasi 5 roti 2 ikan. Maksudnya apalagi akhir-akhir ini pandemi apa segala itu, semestinya kita memasuki situasi 5 roti 2 ikan. Ya kan? Pada saat kita memasuki situasi 5 roti 2 ikan, kita udah tahu ceritanya tadi Pak Heri udah cerita dengan narasi yang demikian bagusnya. Kalau kita masuk situasi 5 roti 2 ikan itu, nah di mujizat 5 roti 2 ikan ini dibahas, satu-satunya mujizat yang dibahas di 4 Injil. Kaitannya seperti itu. Karena Injil Yohanes itu yang belakangan ditulisnya menurut Pak Paulus ya. Itu Pak Paulus ya. Kata Pak Paulus itu. Injil Yohanes itu belakangan ditulisnya. Jadi kira-kira di Injil Yohanes itu agak sedikit lebih lengkap. Jadi kalau bahas ini ambil dari Injil Yohanes itu keluar itu tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya keluar, kalau mau di-sharingkan menjadi sangat menarik. Karena ada Filipus, ada Andreas, ada anak kecil, nggak sesederhana 3 Injil sinoptik yang lain. Nah, dalam situasi 5 roti 2 ikan itu, apakah kita, seperti tadi Pak Bambang bilang juga, kemampuan yang sederhana, kemampuan atau yang kita punyai yang kelihatannya sederhana, kecil, dan tidak berguna, apakah itu berani kita bawa atau kita berikan kepada Yesus untuk dibagikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau bahas di tokoh-tokohnya di Injil Yohanes, mungkin sangat menarik sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Memang di Injil Yohanes kisah ini nih yang paling lengkap ya. Cuman malam ini kita bahasnya adalah Injil Lukas karena kebetulan nganunya Injil Lukas.
Saya pada awalnya juga sedikit bingung Pak Haji. Kalau kita cuma dari Injilnya saja kan sederhana sekali kan. Lain dengan kalau Injil Yohanes kita bisa bahas lebih luas ya. Makanya saya sangkutkan dengan bacaan-bacaan yang lainnya ya. Sehingga terjadi suatu gandeng lah antara roti hidup dan roti jasmani, roti rohani dan roti jasmani. Kemudian saya kasihnya judul jadi roti kehidupan, bukan hanya roti hidup saja yang bersifat rohani, tetapi untuk hidup jasmani juga ya. Karena sebetulnya kita membaca kitab suci ini kan hanya juga untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan. Kita mendapatkan pemaknaan dari kitab suci yang kita pelajari untuk kita pahami, kemudian kita terapkan di dalam perilaku keseharian kita. Terima kasih Pak Haji. Pak Heri. Ya. Mungkin kalau boleh nambahin, saya tergelitik sama Pak Haji. Silakan Pak. Kalau kisah penggandaan, ini di Matius ada 2. Sementara di Lukas cuma 1. Yeah. Kita bisa melihat Lukas ini kan memberitakan kepada orang Yunani. Jadi siapa sih Yesus itu? Dia seperti apa? Jadi Lukas mau menceritakan dia itu siapa sehingga dia mau memberikan makan. Siapa di antara kita yang mau kasih makan? Tadi sebelum acara mulai, saya bersenda gurau dengan Bu Mary, dengan Bu ini lain, soal udah makan apa belum. Siapa yang mau memberi makan? Bu Rosita mau memberi makan. Ya udah nanti datang. Berarti seorang yang sudah kenal, sudah dekat. Yang mau memberi makan. Nggak mungkin kalau terus memberi makan kalau orangnya belum kenal, belum dekat. Jadi Lukas mau menggambarkan bahwa demikian pula Allah itu begitu dekatnya. Kita mesti ingat Lukas itu begitu bertemakan akan kemurahan kerahiman Allah kepada umatnya, sehingga dia mau menceritakan ini loh, si Yesus itu adalah siapa? Ketika kita nggak punya apa, dia mendapat, seperti kata tadi si Pak Edwin, bahwa kita perlu juga memulainya. Dari kitanya apa? Ketersediaan kita hanya terbatas. 5 roti, 2 ikan. Ketika kita tidak punya apa-apa, Allah lah yang melimpahi. Allah lah yang mencukupi. Siapa itu? Yesus ini. Jadi cerita ini sebenarnya lebih mau menceritakan siapa itu Yesus. Makanya tadi Pak Heri dalam kisah-kisah sebelumnya seperti bacaan pertama segala itu menceritakan tentang roti, tentang gimana siapa penjamin. Yaitu Allah. Semua yang diceritakan adalah Melkisedek adalah ini, Paulus menceritakan ini, Allah. Nah, kalau kita bicara sama Lukas selalu bercerita tentang kerahiman Allah. Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pemurah. Beda kalau kita lihat topiknya di Matius, lebih kepada kedegilan orang Israel, Yahudi yang nggak percaya. Tapi kalau Lukas dia mau bercerita ke orang Yunani, Yesus itu adalah putranya. Seorang anak Allah yang Maha Pemurah. Mau menyediakan makan kepada kita yang tidak punya apa-apa, yang dalam keterbatasan. Dia melimpahi hingga akhirnya sisa 12 bakul. 12 bakul juga mau menceritakan bahwa
12 suku Israel, 12 muridnya yang melimpahi dengan kelimpahan super. Sudah nggak terhitung lagi berapa ikannya dalam bakul itu, mana yang ikannya berapa, rotinya berapa. Tadi si Pak Edwin mau mencoba membahas, sisanya berapa ya? 2 bakul apa gimana? Udah nggak terhitung. Jadi 12 bakul itu mau menceritakan kelimpahan di dalam mengenal Yesus. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapin. Tapi seperti tadi kata Pak Heri juga bercerita bahwa Allah itu Maha Rahim. Allah itu yang menyediakan, menggandakan dalam keterbatasan kita. Jikalau kita percaya, menyerahkan semua itu kepada Yesus, Yesus yang akan melimpahi semuanya. Sehingga sisa 12 bakul. Sisanya itu nggak seperti kata Pak Toto, itu cuil-cuilan, apa gimana. Tapi mungkin digambarkan, ya mungkin ya kita nggak tahu tepatnya apakah berupa potongan, apakah berupa roti yang kayak pita bread gelondongan. Tapi mau menceritakan suatu kelimpahan ketika di dalam ketidakpunyaan kita berserah kepada Allah dalam Yesus, dialah yang akan mencukupi segalanya sehingga akhirnya berkelimpahan sampai 12 bakul sesuai dengan murid-murid Yesus, 12 suku Israel. Artinya Allah mencukupi dengan kelimpahan. Jadi kalau saya bisa tambahkan demikian, bahwa Pak Haji kan mau bertanya, kalau Yohanes tentu akan ceritanya tentang lain, dari sudut yang lain. Sementara kalau Lukas, kita bisa melihat bahwa dia mau bercerita ke orang Yunani yang tidak tahu apa-apa tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang Maha Rahim, Maha Baik, dan berkelimpahan. Begitu Pak Haji. Pak Heri. Terima kasih Pak Paulus. Memang perikop ini bisa mewartakan kepada kita tentang kealahan Yesus. Ya. Yesus itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Rahim, yang mau memperhatikan kita manusia. Terima kasih Pak Paulus. Ada Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing, yang ingin berbagi? Pak Harun, mari Pak Harun. Halo. Ya. Pak Heri. Ya. Saya sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Dan saya mulutnya rada-rada nggak enak, jadi saya akan coba. Cukup, memang saya nggak akan, sorry banget. Saya akan coba men-sharingkan makna kitab suci yang saya tangkap buat kehidupan saya secara pribadi ya. Silakan. Saya terus terang tidak akan menceritakan bagaimana penulisan atau bagaimana segala macam, tapi saya akan men-sharingkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Begini, makna kitab suci yang saya ambil itu ngomongnya rada sulit ya, sorry ya. Maksudnya gini loh, Tuhan Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Bagi saya, Yesus mau membuat mujizat. Tapi mujizat itu akan dibuat oleh Yesus dengan segala yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Kan Yesus menanyakan kepada muridnya, apa yang ada padamu? Ya kan? Ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, dari situ Yesus, dengan modal seperti itu, Yesus membuat mujizatnya. Padahal dia adalah Allah. Dia bisa melakukan apa saja tanpa ada apa-apa. Tanpa usaha, Yesus bisa membuat apa saja. Tetapi Yesus tidak buat seperti itu. Dia mau menunjukkan kepada saya bahwa harus usaha. Kita mau berbuat baik, menjadi seperti Yesus yang sempurna, harus kita berusaha. Berusaha seperti apa? Berusaha untuk meniru seperti Yesus dengan apa yang ada pada kita. Dan yang saya mau sharingkan, saya tuh tidak ada apa-apanya. Saya memang dari dulu saya selalu mau mencari Yesus, mengikuti Yesus, apapun, bagaimanapun jalannya, saya tetap ikut Yesus.
saya tetap mau cinta Yesus dari dulu ya. Makanya dari saya belajar kitab suci, apa segala macam. Itu udah dari zaman dulu ya, maksudnya bukan zaman dulu. Maksudnya mungkin secara angkatan, saya angkatan 12, tapi saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak berarti, saya itu mau berusaha mengisi diri saya. Dan mujizat itu saya lihat gitu. Misalkan, saya merasa diri, saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya punya moto, melayani karena Tuhan lebih dulu melayani. Dan itu moto saya pakai semenjak saya jadi ketua lingkungan. Saya pakai itu. Dan ternyata saya nggak bisa apa-apa kok. Saya ini Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Dan endingnya mereka pada senang. Mereka pada senang dengan apa yang saya buat. Itu bukan untuk saya, itu buat Tuhan gitu. Meskipun di dalam pelayanan lingkungan di gereja itu apa sih gitu ya? Itu bukan jabatan, itu hanya pelayanan. Kita berikan atau saya berikan itu karena saya sebagai murid Yesus yang dikasihinya. Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus memilih kita, memilih saya. Saya buat dengan apa adanya saya ini, dengan yang sedikit ini yang saya bisa, saya persembahkan untuk Tuhan. Kemudian selain itu, pada akhirnya saya udah berpindah tempat, tapi saya tetap melayani lingkungan saya gitu. Rumah saya masih ada, itu rumah orang tua. Tetapi mereka tetap jadi ketua lingkungan lagi gitu. Saya pikir, aduh, saya sudah jauh, saya nggak mungkin. Waktu itu saya udah pindah di Kuningan, gitu ya. Dan saya kursus kitab suci itu saya tinggal di apartemen. Saya bawa si Kelvin, ponakan saya itu. Dan waktu itu masih ketua lingkungan. Saya tetap jalanin. Aduh Tuhan, saya capek nih. Tapi setelah saya pelayanan, istilahnya saya melayani lingkungan gitu ya. Di lingkungan nggak ada apa-apanya boleh dibilangnya. Cuma mimpin acara-acara, kita kumpulin orang-orang untuk acara. Bapak Ibu tahu sendiri ya, paroki Pademangan itu orangnya ya boleh dibilang menengah ke bawah lebih banyak. Saya baca capek, sore saya pergi dari Kuningan pergi ke Ampera di lingkungan situ ya. Mereka yang daerah kumuh juga ada, yang apa juga ada ya. Udah. Tapi setelah saya pulang dari situ, saya balik ke apartemen. Ternyata saya nggak sakit, malah dikuatkan gitu. Kemudian ya, itu yang soal pelayanan. Setelah sekian tahun, berganti periode, ganti ketua lingkungan, saya bilang saya mundur dulu ya karena saya tempatnya jauh. Akhirnya setelah satu periode, saya diminta lagi. Saya bilang sorry, bukan. Akhirnya terpilih lagi ketua lingkungan saya. Jadi saya ada satu orang, kemudian si bapak itu orang Flores, terus kemudian saya lagi. Udah saya jalanin aja. Kemudian itu yang saya ceritakan bahwa Tuhan memakai saya itu sebagai ketua lingkungan bukan mau saya, tapi saya persembahkan apa yang ada pada saya berikan pada Tuhan dengan melayani lingkungan. Itu stop. Kemudian saya mau ceritakan mengenai mujizat kehidupan dalam mata pencaharian istilahnya. Ketika saat-saat sekarang atau saat-saat beberapa saat yang lalu, misalkan saya bikin tour, memang pada awalnya memang saya suka untuk jalan-jalan ya. Sorry kalau agak panjang. Saya udah kalkulasi nih, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Misalkan saya sudah kalkulasi, ini untung ya paling ya mungkin 3 juta gitu ya. Istilahnya estimasi. Ternyata setelah acara selesai apa segala macam, hitungin dong pengeluaran benar-benar segala macam. Ternyata bukan 3 juta tapi untungnya ternyata 5 juta gitu loh Bapak Ibu teman-teman semua. Tuhan tuh melebihkan gitu loh. Kita udah kalkulasi. Ternyata dari yang kecil itu Tuhan ternyata kita udah kalkulasi, ini gue punya untung 3 juta nih dengan hasil 5 juta. Dipuji Tuhan seperti kayak gitu. Kayak kemarin Labuan Bajo gitu ya. Kemarin istilahnya yang terakhir pergi ke Labuan Bajo.
semua peserta pergi happy. Saya istilahnya nggak promoin, oh ikut tur Mariana Shalom Tour, enggak, saya enggak sama sekali. Tapi mereka yang udah pernah ikut dan mereka akan repeat lagi dan repeat lagi. Kenapa? Karena mereka puas, karena apa yang saya berikan, apa yang saya buat maksimal supaya mereka tuh terlayani, merasa puas dan happy pulangnya gitu, nggak ada komplain, semuanya oke. Dan ternyata waktu itu mereka maunya pakai Garuda. Ternyata pakai pesawat Garuda. Garudanya itu ada terbang ke Labuan Bajo, tapi mereka nggak memastikan. Sedangkan saya udah booking, saya udah bayar DP itu. DP di Garuda bilangnya, akhirnya mereka bilang, Bu, ini nggak jadi berangkat. Udah saya bayar DP itu ya 50% kalau nggak salah. Kemudian dia bilang, Bu, ini nggak, mereka kan punya kebijaksanaan sendiri. Untuk ternyata mereka nggak terbang. Dia kasih tahu saya. Akhirnya saya mau ganti lagi gimana ya. Terus akhirnya daripada nggak jelas mereka berangkat Garuda, mereka bilang, Ibu ini nggak bisa kita refund. Nggak bisa refund cash. Bisanya refundnya dalam bentuk voucher. Nggak mungkin dalam bentuk voucher mereka kasih saya. Karena ini kan peserta satu grup, satu company gitu kan. Nah, dalam satu company itu kan nggak mungkin saya katakan, maksudnya nggak mungkin saya kasih, maksudnya reimburse-nya itu dalam bentuk voucher, jadi nggak kasih uang cash, mana bisa. Ini kan ini grup, bukan pribadi, bukan satu tiket, 2 tiket, ini 21 tiket. Dia bilang paling lama, paling cepat 3 bulan. Ternyata saya tungguin, ini akhirnya dari pihak Garuda, oke kan? Saya kaget gitu, karena itu 3 bulan saja belum tentu dikasih refund cash gitu. Ternyata dikasih refund cash sebelum mereka berangkat. Jadi belum ada paling 1 bulanan doang ya. Jadi nggak sampai 3 bulan. Itu saya kaget. Saya nggak nyangka gitu loh, bisa seperti itu. Padahal saya udah pasrah lah. Tuh. Ternyata dari Garuda itu berani kasih cash. Padahal mereka tuh udah janji, Bu, ini belum tentu ya dari kantor pusat bisa ngasih refund cash gitu. Dan itu ceritanya. Jadi saya pikir itu berkat Tuhan juga gitu. Dan waktu itu saya ikut, selain itu saat itu juga memang saya lagi ikut novena gitu ya, tiap hari gitu. Ternyata saya datang ternyata telat gitu kan. Akhirnya saya nggak komuni karena ada kesalahan dari si Koster bilang sama saya, besok tuh misalnya jam segini. Padahal saya ini ternyata kerinduan saya untuk nyambut komuni tiap hari itu bolong 1 hari dong. Akhirnya saya langsung samperin ke Koster. Ternyata saya nggak bolong karena ternyata saya di apa kan? Dikasih terima komuni oleh seorang ibu. Padahal kalau itu kan ngapain udah telat udah telat terus maksudnya itu. Tapi berkat kerahiman Tuhan saya dikasih komuni di ruang kapel. Dan situ saya nangis di depan kapel. Ternyata Tuhan tuh begitu baik dalam kehidupan saya. Luar biasa Tuhan buat kehidupan saya. Itu teman-teman ceritanya. Begitu teman-teman. Ini saya pikir, aduh benar-benar saya tuh nggak sangka. Di situ saya bersyukur Tuhan bisa kasih jalan itu uang kembali cash gitu kan. Pas saat itu juga. Karena sebelum saya pergi misa itu. Terus saya untuk komuni karena terlambat. Nah, itu di situ mujizat yang saya terima dari Tuhan. Setiap hari buat saya itu adalah suatu mujizat. Dari dulu itu selalu ada mujizat kalau saya mau ceritakan. Ini adalah satu-satunya yang terdekat dengan ini. 3 bulan akhirnya jadi nggak habis nyampe 2 bulan lah, 1 bulan setengah. Ternyata dikasih uang cash. Kalau nggak saya gimana mau beli tiket? Gimana saya mau beli tiket untuk ganti pesawat gitu. Akhirnya mereka naik batik gitu. Jadi setiap hari buat saya itu adalah mujizat.
Dan sekarang saya cuma menjalani hidup nih. Apa yang saya buat, saya akan buat sebisa mungkin. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, kapan kita dipanggil Tuhan, kapanpun saya akan berbuat sebaik-baiknya. Gitu. Ya. Itu. Terima kasih Bu Mariana, sungguh sangat menyentuh. Dimana kalau kita punya 5 roti dan 2 ikan pun yang kurang ada artinya, tetapi di tangan Tuhan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Begitu ya Bu. Akan terima kasih Bu dilimpahkan, Mariana. berlimpah ya Pak Heri ya. Ya. Pak Harun ingin sharing Pak, berbagi. Saya ini mau menanyakan Pak Heri, karena di dalam 3 Injil sinoptik ini, saya mendapat suatu teguran atau satu yang berkesan ini, yang di Lukas ini saya dapat ya, di ayat 13 ini. Kamu harus memberi mereka makan. Ini kan permintaan Yesus kepada para murid ya. Jadi bagi saya ini adalah satu teguran sebetulnya. Karena saya merasa selama ini saya nggak pernah berbuat apa-apa terhadap kehendak Yesus. Nggak melakukan secara benar atau baik. Seperti saya di KKS, anggota kan ya. Saya nggak pernah berbuat apa-apa. Jadi saya juga merasa ditegur di dalam ayat ini. Karena 3 Injil sinoptik menyatakan perintah ini. Saya merasa ini penting dan berat bagi saya. Tapi bagi yang lain sih seperti Pak Heri kan sudah melakukan kehendak Tuhan secara banyak dan baik, mungkin nggak begitu merasa ya. Kalau saya yang boleh bilang nggak pernah melakukannya, itu merasa kena pukulan berat ini di sini. Seperti kalau tinju itu Muhammad Ali pukulan telak begitu. Saya jatuh pingsan ini. Oh, jangan dong. Itu saya punya perasaan gitu, karena makanya kalau di Injil Yohanes kan disebut tadi Pak Aji bilang ada tokoh yang lain kan muncul, Filipus dengan Andreas. Kan dia udah cari akal, cari jalan yang akhirnya mendapatkan anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Tapi kalau di Injil sinoptik kan nggak disebut nama-nama orang itu. Mereka seolah-olah memang tidak bertanggung jawab, melepas tangan begitu saja ya. Jadi Yesus menegur ini, minta mereka sebetulnya berusaha seperti yang Pak Edwin ngomong tadi. Berusaha dan taat. Nah, ini. Jadi saya sedikit merangkum dirinya. Juga seperti Mariana tadi cerita. Ternyata yang Pak Paulus ngomong soal berlimpah-limpah, Mariana pun mendapat kelimpahan rezeki dari Tuhan. Yes. Tidak diduga-duga. Betul. Tidak dibayang-bayangkan. Khawatir, tapi akhirnya sukacita yang keluar. Di luar dugaan. Di luar kemampuan Mariana. Itu saya melihatnya suatu betul-betul mukjizat. Kepada orang yang beriman, yang lagi menantikan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Jadi memang dalam hal ini saya merasa kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan Yesus beriman dan menggeluti kehendak Tuhan, makin mengenal Yesus, kiranya sebaiknya juga kita harus belajar seperti teman-teman yang ada di sini yang sudah sharing, semuanya baik, semuanya bagus, tinggal lakukan saja. Percaya dan lakukan saja dengan bekal taat dan berusaha dengan segala keterbatasan kita ya Pak Harun. Ya, apa yang tidak berharga di mata kita manusia, tetapi di tangan Tuhan Yesus menjadi berharga. Percaya bisa itu. Berkelimpahan. Ya, begitu Pak Heri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Harun. Bapak Ibu, inilah
keistimewaannya kitab suci. Di dalam satu perikop yang sama, kita masing-masing bisa melihat dari sudut pandang kita dan kita mendapatkan juga makna yang beragam, ya. Sehingga forum seperti Sumur Yakub ini sungguh sangat bagus karena kita bisa saling sharing. Pemaknaan saya seperti apa, pemaknaan Pak Harun seperti apa, pemaknaan Bu Mariana, pemaknaan Pak Paulus, Pak Haji, Pak Bambang, nggak ada yang sama, ya. Nah, kita bisa saling memperkaya dari situ. Itulah kehebatan kitab suci. Ya, ya. Terima kasih Pak Harun untuk sharingnya. Terima kasih, ya, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan lagi, Bu Elis? Ibu Bu Elis. Ani tuh. Bu Ani tuh mungkin ada tuh, Bu Ani. Saya pendengar Pak, bagus-bagus semuanya. Bu Ani. Bu Ani. Mari Bu. Apa Pak? Saya baru mikir apa ya, soalnya selama ini juga memang kalau soal kelimpahan dari Tuhan ya saya rasakan. Artinya kalau boleh bersaksi, nggak tahu ini cocok apa enggak, tapi maksudnya cerita soal pandemi ya Pak. Artinya yang semua orang juga merasakan terhempas, baik secara finansial, sosial, tapi kita tetap harus berusaha. Di tengah situasi yang juga nggak mudah seperti ini, lalu kita misal kadang-kadang tiap hari lihat isi dompet kita. Kadang berpikir, kita berbagi nggak ya? Kalau kita berbagi, isi dompet kita cuma segini gitu kan. Tapi dalam perjalanannya, walaupun 1.000, 2.000, saya lebih memilih untuk berbagi, tetapi kepada mereka yang memang betul-betul, misalnya contohnya, pada saat pandemi kemarin itu, kita nggak bisa keluar, tapi kita terbantu oleh Bapak atau Ibu Gojek ya, Instagram, apapun namanya, Lalamove gitu. Jadi saya hanya berpikir, mereka sangat membantu kita, yang terutama kita yang lansia ini, yang juga tidak bisa berkegiatan, semuanya juga butuh mereka, itu saya memberi lebih. Saya lebih memilih begitu. Padahal juga, kalau seperti saya katakan tadi, kita pasti lihat pundi-pundi kita, lihat dompet kita juga. Tapi anehnya, justru karena itu keputusan atau pilihan saya, yang saya juga hidup dari berdagang, anehnya dagangan saya juga di saat pandemi kok ya laris gitu kalau orang bilang gitu. Jadi saya juga bingung loh kok. Padahal kita juga susah ya, harus nawarin kemana nih, situasi orang juga nggak mudah. Sementara kalau keluar juga nggak mungkin. Tapi justru dengan berbagi itu tadi, kalau saya misalnya melihat dari perikop yang dibacakan tadi di Lukas 11b, Lukas 9, 11b sampai 17 tadi, artinya kadang kita sebagai manusia ada kekhawatiran dengan memberi pundi-pundi atau dompet kita akan berkurang. Ternyata enggak. Ternyata dengan kita memberi berapapun, dengan ketulusan hati, dengan kesukacita, Tuhan tambahkan lebih dan lebih lagi. Jadi saya juga menambahkan itu tidak hanya kepada para ojol, tapi juga misalnya pada tukang sampah, pada tukang sayur yang misalnya harus dibayar 22.000 gitu misalnya kalau kita belanja di depan rumah, ya saya lebihkan berapa gitu. Lalu saya alasannya, Bu ini kok lebih, ya nggak apa-apa untuk beli minum, saya bilang gitu. Nah, tapi dari semua itu justru ya tadi mujizat itu tanpa saya minta, padahal saya juga khawatir dengan isi dompet dan pundi-pundi saya, tapi justru dagangan saya malah laris manis gitu loh. Jadi saya hanya berpikir, oh iya ya, kita dululah harus bersyukur dengan memberi juga apa yang kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan, kita beri kembali kepada sesama kita, akhirnya kita dapat kelimpahan yang luar biasa di luar ekspektasi kita. Itu Pak, yang mungkin saya kaitkan dengan bacaan Lukas 9 tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Jadi Bu Ani jualan apa, kita... Bu? Siapa dari peyek sampai rumah. Kalau makin mau diberkatin dibagi ke sini, Bu.
Oh, boleh. Dengan senang hati, dengan senang hati. Ya, terima kasih Bu Ani. Memang pengajaran yang diberikan kepada kita harus berani berbagi ya. Agar terjadi suatu kelimpahan, kita harus berani berbagi. Ya, begitu juga di perikop itu kan dari 5 roti 2 ikan yang demikian terbatas ya, karena dibagi-bagikan ke banyak orang, bahkan menjadi sisa 12 bagul, terjadi suatu kelimpahan gitu. Terima kasih Bu Ani. Iya Pak, sama-sama atas kesempatannya. Bu Leni kok nggak ada suaranya nih? Pak Haji kok udah menghilang Pak Haji? Setuju nggak tadi ulasannya saya Pak Haji? Oh, bagus. Semestinya ada satu yang menggelitik saya ya. Apalagi tadi dengar Bu Ani tadi barusan sharing. Semestinya itu ada sesuatu yang agak kadang-kadang nggak masuk akal. Kalau kita lihat di mujizat 5 roti 2 ikan itu kan Yesus di tempat yang terpencil, sampai cari makanan aja susah, mau beli pun susah, ya kan? Tapi di situ ada anak kecil bawa makanan, kok ya dia mau setor gitu ya. Itu mungkin kayak Bu Ani yang sharing tadi itu ya. Kok dia mau ya setor? Anak kecil lagi. Kalau dibayangin misalkan kita di Yakobus gitu aja lah, tiba-tiba jam makan siang ada anak yang bawa roti gitu, masa mau rotinya dibagi-bagi? Janganlah. Apalagi anak kecil. Kalau misalkan prodiakon atau katekis mungkin, atau orang KKS mungkin dibagi-bagi ya. Pak Paulus gitu, oh iya ini dibagi. Ya kalau yang minta Pak Haji, anak kecilnya nggak mau Pak. Ya pasti dia bilang, enggak lah, gua lapar juga kan. Saya lapar, kan saya makan apa coba? Masa dikasih ke depan, dibagi-bagi begitu. Itu maksudnya ada sesuatu yang nggak masuk akal. Semestinya akal sehat nggak masuk. Seperti tadi yang Bu Ani kasih sharing itu. Misalkan kita kekurangan juga, tapi lihat ada orang, gue kasih apa enggak ya? Kasih deh, tapi gue kurang loh. Tapi kok ya, tapi ternyata dikasih juga ke ojol atau ke apa itu ya. Mungkin ya kadang-kadang ya itulah apa, iman atau Yesus bekerja itu kadang-kadang tidak bisa masuk rasio. Tidak. Pak Haji. Iya. Pak Haji. Silakan. Pak Haji tadi mengatakan tidak masuk akal. Kira-kira pada saat itu yang dihadapin Lukas ya demikian. Gimana dia mau mengenalkan Yesus kepada orang Yunani yang nggak kenal Yesus? Coba dibayangkan. Orang Yunani kan nggak mengenal sama sekali Yesus. Yesus itu siapa? Kecuali dia mengenalkan bahwa Yesus itu anak Allah, Allah yang maha pengasih, yang mencukupi manusia. Gimana? Lah kok ada 5 roti 2 ikan dari anak kecil lagi. Terus apa terus anak kecilnya? Bagi. Kalau nggak bagi awas lo. Diancam. Kan nggak mungkin. Tapi bahwa Lukas memperkenalkan Yesus itu sesuatu dalam segala keterbatasan kita, si anak kecil yang punya, yang sangat terbatas, dalam suatu situasi yang amat sulit, tidak ada warung, tidak ada perumahan, yang mustahil. Kalau kita pikir ya pasti Pak Haji, namanya mujizat itu ya susah dipikirkan secara nalar, susah. Tapi intinya mujizat itu bahwa tadi Pak Edwin bilang selalu harus ada prolognya, ada persiapannya.
Si Pak Edwin bilang, kalau gue mau ke gereja, ya gue mesti nyetir sampai ke gerejanya. Nanti bisa tiba waktunya, ntar jalannya bisa tiba-tiba sepi. Pokoknya harus ada suatu persiapan menuju ke sana. Dan demikian pula, anak kecil itu semacam kayak prolognya, tapi bahwa dalam ketidakberdayaan kita, seperti kayak tadi Mariana cerita, dalam segala keterbatasan dia, lah kok tiba-tiba ada sesuatu yang berkelimpahan. Siapa yang mengelimpahi? Ya, kalau tidak Yesus meminta kepada Bapaknya. Kan kira-kira begitu, Pak Haji. Ya, betul Pak Paulus. Mungkin kalau soal kelimpahan, Pak, sekedar sharing aja, ada macam-macam kok. Maksudnya nggak cuman berbentuk uang ya. Suatu ketika saya harus meeting dengan orang sehubungan dengan properti. Padahal dari satu tempat ke tempat lain itu cukup jauh dan itu jam-jam macet. Nggak ada yang kita bisa perbuat kecuali kita lakukan. Tapi juga saya minta penyertaan Tuhan, penyelenggaraan ilahi. Kita doa juga apa yang terjadi di setiap lampu merah saya dapat hijau terus, Pak. Dan pada jam yang ditentukan, iya betul, pada jam yang ditentukan kita harus meeting, saya malah bisa punya waktu 15 menit sebelumnya sudah sampai. Hijau semua ya Bu? Iya, ya betul. Jadi artinya maksud saya kelimpahan kalau yang seperti di sini kan kelihatan seperti roti atau apa namanya mungkin saat seperti saya tadi adalah uang mungkin, tapi juga lain-lainnya dalam perjalanan seperti saya cerita barusan tadi dari satu tempat ke tempat lain nggak mungkin kan Pak kalau di banyak tempat itu ada banyak lampu merah saya akan dapat hijau semua, tapi kan terjadi itu. Nah itu salah satu juga kelimpahan yang saya terima dan saya sangat bersyukur bahwa itu adalah juga mujizat yang saya yakini. Tapi semuanya itu dengan usaha dan doa ya, dan percaya aja pada ketidakberdayaan seperti Ibu Mariana tadi, ya kita tetap maju aja berdoa, kasih Tuhan kasih jalan. Begitu Pak. Terima kasih Bu Ani. Tapi saya masih nunggu mujizat rempeyeknya itu loh. boleh kasih alamat aja nanti saya kirim. Modus. Itu bukan modus Pak, memancing untuk timbulnya mujizat ya. Kalau menurut Pak Harun itu katanya ada suatu teguran. Memberi makan. Ya Pak Harun. Iya betul. Artinya jangan khawatir dengan kita harus tetap bermurah hati. Itu juga penting. Pak, karena saya percaya. Iya, karena kita tunggu Pak Harun. Kan kita juga dapat kemurahan hati dari Tuhan secara cuma-cuma Pak. Kenapa juga kita nggak murah hati sama orang? Iya betul. Pak Haji, ditunggu Pak Haji. Rempeyeknya. Jangan lupa jatah MC ya. boleh kasih alamat aja dan saya kirim. Ini bukan modus lagi, ini pemalakan. Pemalakan berjamaah. Iya nih. Guyon loh Bu. Ini Bu Leni kok nggak ada komentarnya ini, nggak ada suaranya. Bu Leni bobok. Nggak bisa dia masih doa penutup ntar. Usaha itu, Pak Paulus nggak usaha itu namanya, usaha. Ya. Bu Leni lagi lagi serius dengerin sharing yang apa di hati gitu loh, luar biasa. Diana, Mariana, dan lagi Ibu Ani, aduh luar biasa deh sharingnya. Jadi kita harus seperti itu ya. Nah, Bu Leni juga pernah ngalami. Contohnya pada saat dia sambil nggak muncul di kamera, tapi dia rajin mendoakan kita. Pada saat tahun kemarin ya, ini Leni cerita, kita tuh lagi COVID,
Kita lagi keadaan lagi, sangat tahun kemarin tuh lagi keadaan mana ponakan kena COVID, terus ada ipar kena COVID dan lagi meninggal gitu loh. Kita tuh berusaha banget dengan apapun, kita usaha beli oksigen gitu segala-gala. Pokoknya kita usahain supaya ada ipar sama ponakan sembuh gitu loh. Kita juga nggak tanpa pamrih, walaupun keadaan gimana ya, kita beliin oksigen, kita juga apa yang kita ada kita kasih gitu loh. Memang cukup lumayan angkanya gitu loh. Tapi tiba-tiba loh, emang Tuhan tuh baik gitu loh. Tiba-tiba ada orang ketuk rumah Leni gitu loh. Saya bingung, langganan yang udah 10 tahun yang lalu datang. Itu pun suaminya sama anaknya datang. Saya itu tidak duga itu mau ngapain gitu loh. Gedor-gedor pintu. Terus pembantu saya kaget. Pada saat itu saya nggak ada di rumah. Terus dia bilangin ibumu, katanya, ini saya ada perlu sekali. Saya harus ketemu ibumu, harus ngomong gitu loh. Terus akhirnya singkat cerita saya telepon dia, ada apa gitu loh. Ternyata dia mau bayar utang ke Leni pada saat 10 tahun yang lalu, waktu Leni masih dagang perhiasan, dia tuh utang Leni kira-kira uang segitu 80 jutaan lebih gitu loh. Dia pulangin. Sepertinya katanya istrinya yang utang itu sudah meninggal kena COVID gitu loh. Saya akan bayar karena istrinya pesan sebelum dia meninggal itu bayar ke ibu Bu Leni, maksudnya saya punya utang. Nah, seperti itu akhirnya saya dibayar 80 juta itu. Maka itu saya juga percaya seperti itu. Kita harus banyak berbagi, walaupun sedikit atau banyak. Nah, itu Tuhan akan membalas lebih banyak. Sebetulnya saya tidak mengharapkan uang itu. Saya udah ikhlas nggak apa-apa, tapi dia paksa saya suruh ngambil uang ini. Dan lagi apa yang dia kurang katanya akan saya bayar katanya. Istrinya sudah pesan seperti itu. Nah, itu saya percaya kepada Tuhan. Pada saat itu kita banyak membantu, bukan kita minta imbalan, tidak. Cuman memang Tuhan kasih kita apa yang kita keluarkan lebih banyak yang kita dapat. Itu yang Leni udah alami. Ya, itu sharing Leni yang sedikit. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu Leni. Dia mesti baik, mesti terima. Karena dia terima. Tinggal. Kirain kalau nggak terima, kalau nggak mau terima ya kasih ke saya aja gitu. Terima kasih Bu. Bu Leni tuh nggak mau ketemuin loh. Bu Leni bilang, udah deh, maksudnya nggak usah, ada apa sih gitu loh. Tapi dia paksa harus ketemu, ada di mana, dimanapun saya harus cari, saya harus pulangin duit ini. Sebetulnya saya udah tidak mengharapkan uang itu, saya ikhlas, nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa, tapi istrinya suruh bayar. Sebelum dia meninggal, dia bilang pesan satu, uang Bu Leni dipulangkan, saya punya utang, harus dikembalikan. Nah itu, maka itu yang cerita apa Ibu Ani bilang seperti itu, memang saya juga udah alami. Maksudnya kita harus banyak membagi, itu bagus buat kita. Nah ini yang Leni alami. Terima kasih. Ini sharing sedikit dari Leni. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih. Ada Pak Ronggo. Pak Ronggo. Pak Ronggo, ada komentar? Waduh, dipancing nih sama Pak Paulus. Yo. Iya, sebenarnya saya terlambat tadi hampir 1 jam karena ada tempat lain. Jadi saya pas masuk itu pas Pak Bambang, Pak Edwin, Pak Aji dan seterusnya. Tapi saya yakin apa yang dipresentasikan atau dibagikan Pak Heri itu pasti menarik sekali. Dan saya iya dong. Luar biasa. Nanti saya akan lihat di rekamannya. Kalau saya sih nggak banyak berbagi, tapi saya memang percaya sekali bahwa
kebaikan Tuhan Yesus itu luar biasa, dan semakin kita itu berbagi, bukannya semakin berkurang, tapi akan semakin bertambah. Itu aja sih yang saya sampaikan, dan itu saya banyak sekali mengalami sendiri. Dan apa yang kita dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan apa yang kita bagi. Tapi yang penting kita harus tulus. Itu aja kuncinya. Matur nuwun Pak Ronggo. Terima kasih Pak Ronggo. Berarti perikopnya benar ya. Dari 5 Ya, roti 2 ikan cocok. menjadi 12 bakul ya. Jadi bukan karena Setelah dibagi. Jadi Betul. bukan karena nggak ada kantong plastik Pak Heri. Bukan karena nggak ada wanita Katolik. Kalau ada udah bablas, nggak ada. Ini ada yang anggota WK nggak ini disinggung tuh sama Itu Pak Rosita senyum-senyum aja tuh Bros. Sekarang ingat ya Bapak Ibu ya, kalau di kantin WK, ya di kantin di Yakobus, kalau mau belanja di kantin yang di gereja, jangan lupa ya bawa kantong plastik ya. Itu kita nggak siapin kantong plastik loh. Harus mesti ada kantong sendiri. Kalau tidak ada harus beli loh. Kantongnya harus beli, bukan kantong kayak kain gitu loh. Seperti itu aja. Jadi Kang Guru aja Bu Leni. Hah? Jadi Kalau nggak dipegang begitu aja. Kemarin meeting, harusnya pegang begitu aja, nggak ada kantong. Harus bawa, inget ya. Bu Rosita kok hari ini diam aja Bu Rosita. Padahal hari ini cantik sekali. Ngomong cantik sudah 3 kali. 3 kali, nanti kepiting dikirimnya. Udah cantik, pinter lagi. Kata Pak Harun itu kan harus memberi makan. Tuh. Ya nggak Pak Harun? Ya. Nah, jangan lupa. Kalau saya lihatnya gini, ini kan Injilnya ini maupun bacaan-bacaannya kan tentang hari raya tubuh dan darah Kristus ya Pak Heri ya. Yeah. Nah, itu artinya apa? Artinya tubuh dan darah Yesus yang kita terima pada saat kita merayakan Ekaristi, hosti, ya kan? Nah, kaitannya dengan tadi makanan yang berkelimpahan yang Yesus bilang engkau harus memberi dia makan. Intinya kalau kita menerima tubuh Yesus, tubuh dan darahnya, otomatis mestinya kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai hati tulus dan mudah sekali untuk berbagi gitu. Bukan berarti kita menerima tubuh Yesus, Yesus sudah memberikannya dengan cuma-cuma dan kita tetap tidak berubah, itu loh intinya. Jadi apa yang Yesus katakan, engkau yang harus memberi dia makan. Kadang-kadang jujur ya, kita manusia ya, kita mau melakukan sesuatu tapi kita membebankan orang. Seringkali kan kita gitu kan, saya mau nyumbang nih, Pak Heri nyumbang dong, tapi saya nggak nyumbang, saya cuma menyalurkan. Itu yang Yesus tidak mau. Yesus maunya engkau yang harus memberi dia makan dengan segala kekurangan kita, keterbatasan kita gitu. Jadi kalau saya merasa Ekaristi itu luar biasa. Sekarang ini gereja sedang berusaha memanggil kembali umat-umatnya untuk balik ke gereja untuk menerima komuni, ya kan? Tapi agak sulit juga nih, banyak orang sudah nyaman dengan online, virtual, padahal itu beda sekali. Kita langsung menerima tubuh dan darah Yesus, Yesus hadir di dalam hidup kita, ya kan? Dan setelah Yesus hadir dalam hidup kita, ya kita harus menjalankan perintahnya. Yesus yang gitu murah hati, kita harus murah hati, dan yakinlah miracle itu terjadi, mukjizat itu terjadi karena kita menjalankan perintah Yesus dan Yesus berada di dalam diri kita. Itu yang saya alami ketika saya berhenti berkarir, saya larinya ke misa pagi. Saya lari ke misa pagi tiap hari. Ya, mula-mula sih tidak merasakan apa-apa karena saya merasa saya mesti ke sinilah. Saya mungkin
mesti lari ke gereja, ke Tuhan gitu ya. Iman saya kan dulu masih ya belum ada apa-apanya lah. Apa-apa yang saya jalankan tuh ritual, ke gereja pun ritual gitu kan. Tapi begitu saya menerima tubuh dan darah Yesus, tiap hari, dulu saya tinggal di Pluit, saya tiap hari menerima tubuh dan darah Yesus. Sampai suatu hari, nih ya saya sharing ya, ini luar biasa. Suatu hari anak saya sekolah di Taiwan School ya, sebelahnya resto nih ya, itu. Ketika dia masuk TK, saya masih bisa ikut misa pagi karena dia sekolahnya jam 8. Tapi setelah dia mau masuk kelas 1, saya sudah tidak bisa misa karena anak saya 2, satu yang besar sekolah di Ancol, yang kecil sekolah di Kelapa Gading. Saya di Pluit, bayangin tiap hari saya mesti drive bawa mereka ke Ancol, bawa mereka ke Kelapa Gading. Jadi saya berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, saya sudah sekian tahun tuh menerima tubuh dan darah Yesus tanpa sehari pun saya tidak menerimanya gitu. Saya tiap hari misa pagi. Sampai suatu hari saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, maaf ya Tuhan ya, saya tidak bisa terima tubuh dan darah Yesus lagi nih sampai anak saya mandiri. Maaf ya, udah. Saya udah tidak misa tuh ya, berapa saat saya anterin anak saya. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena anak saya kan mau masuk kelas 1 kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu murid begitu banyak. Gurunya orang Taiwan, dia dapat bunga, satu bangket bunga. Dia panggil saya, dia ngomong Mandarin tentunya ya. Dia bilang, lu bisa nggak anterin bunga ini ke rumahnya? Ternyata rumahnya itu di belakang sekolahan. Saya cari-cari, kan waktu itu anak saya ceritanya graduate nih dari TK ke kelas 1 gitu ya. Jadi dia bawa dapat bunga banyak kan. Saya anterin, kan kebetulan waktu itu suami saya ikut. Kita anterin ke belakang sekolahan kan, Janur, elok. Kenapa akhirannya saya nyasar saya bisa ketemu. Saya ketemu rumah saya yang saya tinggalin sekarang ini, yang saya tinggalin sebelumnya ini. Itu sebelahnya itu ditulis disewakan atau dibeli. Begitu saya masuk, rumahnya sudah mau jebol. Waduh, ini kalau dikontrakan seperti ini gimana? Karena kita pikir, kita kan belum tahu betah tidak di Gading. Jadi kita nggak mau cepet-cepet beli gitu intinya kan. Untuk kontrak dulu lah gitu. Tapi agennya bilang, Bu, sebelah nih Bu, mau disewakan Bu, sebelah. Akhirnya terjadi short story, saya jadi ngontrak di situ. Anak saya sekolah dengan harapan weekend kita pulang karena kita punya rumah kan. Tapi setelah tinggal situ anak saya tidak mau pulang karena dia banyak teman. Akhirnya itu jadi milik saya tuh rumah. Dan saya tetap bisa misa pagi continue gitu. Intinya dengan misa pagi itu, nih saya promosi nih, misa pagi itu mukjizat luar biasa. Saya dapat tuh rumah dan Bapak Ibu tahu kan, Tuhan kita tuh mengharapkan hanya sedikit rumah persinggahan untuk anak saya sekolah, tapi Tuhan kasih saya ya luar biasa, unbelievable. Ya, saya nggak usah cerita apa yang dia berikan ya. Pokoknya itu akibat dari misa pagi, terima tubuh dan darah Yesus. Tapi konsekuennya setelah Tuhan memberikan mukjizat, memberikan tubuhnya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa diam-diam. Kita harus mewartakan, kita harus jadi pengikutnya yang radikal. Ya, radikal ini quote unquote ya, bukan radikalnya Kadrun ya. Radikal benar-benar kita itu, iman kita tuh sama Yesus itu tidak tergoyahkan apapun yang terjadi di saat kita suka maupun duka gitu. Karena mengikuti Yesus itu carry the cross, tidak ada yang semua jalan tol. Apa yang dia berikan, cross, carry the cross, pasti ada blessing. Itu yang saya rasakan sampai akhirannya, sampai sekarang. Saya puji Tuhan, saya kembali dapat misa pagi dan saya tiap hari di sini saya ikut promosi nih. Ayo balik misa. Tidak ya, tidak ada mujizat dalam hidup kita kalau kita tidak
menerima Yesus dalam hidup kita, terutama dalam bentuk hosti. Apalagi kalau kita menderita ya sakit yang tidak tahu mesti gimana, tak berdaya, itulah obatnya, itulah medicine tubuh Yesus. Kadang dengan tubuhnya itu kita sembuh, kadang dia memberi kita jalan, dia memberi kita dokter yang benar atau perawatan yang benar. Itu asal mulanya karena kita menerima Yesus dalam hidup kita. Ayo, yang sekarang takut dengan COVID, jangan takut. Sekarang hari ini orang mulai ngomongin lagi, COVID mulai meninggi. Jangan, itu aura negatif menurut saya. Yesus kita luar biasa. Kalau memang dia memang menghendaki waktunya kita pergi, kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi kita jangan kembangkan aura negatif, COVID akan tinggi. Jangan. Yesus kita luar biasa. Mari kita ramaikan gereja, terima tubuh dan darahnya. Itu aja pesan saya. Karena saya mengalami banyak mukjizat dengan menerima tubuh dan darah Yesus. Itu loh Pak Heri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gusta. Pak Heri, saya ingin menambahkan Pak. Apa yang Rosita sharingkan itu memang betul Pak. Bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus itu betul adalah sumber kekuatan dan sumber hidup saya. Rosita memang sangat peka sebetulnya Pak. Ketika saya mengalami beberapa hal yang sungguh membuat saya down sebetulnya, anak sakit, kantor berantakan. Tapi Rosita tuh peka sekali. Jadi kali ini pun saya berterima kasih sama dia karena harusnya saya yang bawain sumur Yakub ini, tapi Pak Heri kok ya karena kepekaan Rosita, Pak Heri bisa menggantikan saya. Terima kasih ya Pak Heri dan mohon maaf. Sama-sama Bu Eti. Nggak masalah, kita akan bisa saling tukar jadwal aja. Semua teman saya, grup saya di KKS maupun di luar KKS, di lingkungan, itu semuanya sangat support Pak. Nah kemudian Paulus juga, ketika saya minta menggantikan saya jadi MC, tanpa AIU langsung Paulus siap pokoknya begitu. Jadi terima kasih sekali untuk semuanya. Sama-sama. Yang penting nanti kita ngumpul lagi, kita ngopi Bu. Untuk, bahwa saya sangat itu memang menyembuhkan. Jadi untuk Wawan, saya itu diberi piksis sama Rosita supaya ketika saya ke misa itu saya boleh minta hosti untuk saya bawa pulang buat anak saya. Tapi kan saya bukan prodiakon, bukan ketua lingkungan, saya tidak berani minta ke gereja Yakobus pada waktu terima komuni kan. Jadi saya perginya misa sore ke Yohanes Bosco, ketemu sama Mariana tuh seringnya di sana. Lalu saya bawa piksis itu, yang namanya poster itu langsung, Ibu, ini Romo bilang kalau cuma bawa piksis gini harus dikantongin Bu. Ya kasih saya kantong yang kayak prodiakon punya itu. Tapi itu memang ada labelnya Yohanes Bosco, jadi nggak apa-apa. Jadi setiap sore saya misa di sana, saya bawa piksisnya Rosita itu, kemudian saya bisa dapat satu hosti untuk saya bawa pulang. Itu luar biasa. Saya juga dikuatkan, walaupun rada-rada kuat lah pokoknya. Dan juga anak saya sudah banyak sekali mengalami kemajuan berkat semua dukungan, support dari para teman-teman saya teristimewa di dalam grup ini. Untuk itu terima kasih Tuhan dan terima kasih kepada semua teman-teman. Itu Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Mudah-mudahan Wawan segera cepat pulih. Amin. Mudah-mudahan bisa ikut bersama dengan kita di Sumur Yakub juga, Bu. Amin. Tuhan Bu Eti, syukurlah. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Kita bisa cepat lagi ngopi bareng lagi, Bu. Nah, itu dia. Udah sampai kira kopi terus. Kopi sama duren. Jadi selama pandemi sebetulnya bisa loh umat
minta hosti. Gimana? Pada saat kita maju komuni, kan setiap kali mau komuni diumumkan. Tapi kan aku boleh bukan minta ketua lingkungan, bukan Nggak bisa. prodiakon, nggak berani nih. Terus terang nggak berani aku. Nggak harus ketua lingkungan kok. Diumumkan Mau kok Bu pulang Eti. keluarga. Diumumkan untuk umat. Iya, diumumkan untuk umat. Boleh. Bisa. Suruh disiapkan dulu piksisnya gitu loh sebelum Oke, maju oke. depan, Ya piksis udah. disiapkan. Oke. Kalau Tapi gitu Bu nanti Tiap kali diumumin. Saya Ya, begini, saya berdoa untuk Bu Eti dan saya mendapat satu suara hati ya. Bu Eti mesti mendapat kekuatan dari hosti itu. Makanya saya minta Bu Eti pergilah ke Yohanes Bosco kalau pagi tidak bisa bangun pagi. Itu kekuatannya hanya dari Tuhan Yesus melalui hosti itu. Karena Bu Eti itu jujur ya, Wawan semoga cepat pulih, tapi secara psikis Bu Eti perlu kuat untuk mendampingi Wawan. Jadi saya bersyukur Bu Eti sudah bisa membawa piksis untuk Wawan gitu, dan Bu Eti bisa ke gereja, itu puji Tuhan. Luar biasa Bu Eti. Lanjutkan Bu Eti. Kita berdoa untuk dan Bu Eti, makasih Bu Eti, Bu Eti, terima kasih, puji Tuhan. Bu Eti. Ya. Saya kok melihat kisahnya ya, Bu Eti. Halo. Ya. Saya ngelihat kisahnya Bu Eti ini seperti kayak topik dari Lukas ini, penggandaan roti. Bu Eti sudah dalam sesuatu yang minimalis, keterbatasan, semuanya nanti Tuhan yang melimpahi, yang memberkati Ibu. Amin, amin. Makasih ya, Paul. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang telah sharing, telah berdiskusi. Rasanya acara ini sangat bagus menurut saya. Acara malam hari ini sungguh penuh makna. Saya kembalikan kepada Pak Edwin, mungkin ada pengumuman atau dan lain sebagainya. Pak Heri. Memang waktu juga lah yang akhirnya harus memisahkan kita semua. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Mungkin boleh minta tolong ke Ibu Leni, tolong bantu dengan doa penutup. Baik, Edwin, terima kasih. Bapak, Ibu, sebelum berpisah, mari kita satukan hati, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Di dalam surga, puji syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih-Mu. Kami telah mengikuti pertemuan Sumur Yakub malam ini dengan baik dari awal hingga akhir. Malam ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Heri Wijono. Bapak, Engkau telah memberi kami bukan saja berkat makanan jasmani, tapi ada yang jauh lebih berharga yang Kau berikan bagi kami, yaitu makanan rohani, yang tentunya akan sangat berguna untuk bekal kehidupan kami kelak menuju kehidupan kekal. Kami mohon lewat sabda-Mu ini, kami semakin mampu melakukan seperti kehendak-Mu, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan kepada-Mu. Bapa, kini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati istirahat kami malam ini ya Bapa, agar besok kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan dapat beraktivitas kembali dengan baik. Bapa, kami serahkan doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pengantaraan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.